Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya masih ingin membahas saham yang di request tanggal 14 sampai 20 Januari 2024. Dan terima kasih sekali lagi ya, yang request cukup banyak di minggu ini, 14 sampai 20 ada 36 saham. Namun mohon maaf, saya hanya bisa membahas itu 5 sampai 6 saham per minggu ya. Jadi saya bahas yang terbanyak, saya sudah bahas Jepfa, ASI, BRIS, dan Harum saya juga sudah bahas 1 bulan yang lalu. Jadi teman-teman yang request Harum bisa di search aja ya, bisa diketik analisa saham Harum naik level ya. Kemudian hari ini saya akan bahas Sagi ya teman-teman ya, ini yang terbanyak. Oke ya, tanggal 25 hari ini ya teman-teman ya, 25 Januari. Saham Sagi ini saham 50 ya, jadi salah satu saham gocap, Sabta Usaha Gemilang Indah ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas kinerja harga sahamnya sejak IPO. Ini IPO belum setahun ya, kemudian 10 tahun terakhir belum ada ya pastinya. Nanti kita akan bahas fundamental nih, perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasinya bagaimana, dividen dan kesehatan finansialnya seperti apa, kemudian dari seasonality-nya, meskipun mestinya belum banyak datanya ya. Kemudian dari bandarmologi ya, kita cek struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retailnya, karena ini saham gocap ya. Nanti kita akan lihat apakah ada peluang untuk naik atau tidak. Kemudian perpindahan struktur saham setahun terakhir dan pola saham on to date. Kemudian kita akan bahas pola teknikal, apakah bisa naik atau tidak dari 50. Oke, ini baru IPO Maret 2023, jadi belum ada setahun teman-teman ya. Harganya sudah 50. Jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO dan didiamkan saja sampai hari ini ya, asetnya teman-teman hanya tersisa 50%. Ya, harga 10 tahun terakhir ini belum ada. Kalau kita lihat setahun terakhir ini pernah mencapai Rp458 ya. Jadi ya kalau teman-teman belinya di pucuk ya tinggal 10%-an ya, asetnya saat ini. Nah, ini perusahaan apa? Jadi dia bergeraknya di bidang real estate ya, jadi pengembang dan operator real estate. Nah, ini ya teman-teman ya, ada di Cibinong. Kalau tadi kantor pusatnya ada di Jakarta, namun kantor pemasarannya ada di Cibinong. Ya, ini proyek yang sedang berjalan saya ini namanya Cibinong New City Master Plan ya. Di sini adalah Sabta Villa ya, ini lokasinya di Cibinong ya, strategis, dekat dari City Mall, kemudian dari ini ada ya LRT, RSUD, Polres, ada Villanova Mall juga ya. Jadi intinya seperti ini propertinya. Saya hanya mendapatkan informasi ini ya, untuk luasnya berapa, sudah laku berapa, itu saya belum mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini yang dijual ya di area tersebut, yaitu ada Kamala, ini rumah-rumah hunian ya. Kamala dengan tipe 242/84 ya. Ini rumah 1 lantai, kemudian ada Lavana, ini yang 2 lantai dengan luas tanah lah 98 dan luas bangunannya 98 ya, 2 lantai. Kemudian ada komersial, ruko portiko ya. Jadi ada komersialnya. Jadi itu aja produk-produknya, namun untuk informasi lebih lanjutnya saya tidak berhasil mendapatkannya ya. Kayak misalnya sudah terjual berapa, sisa berapa, itu belum ada informasinya. Kalau kita lihat di laporan keuangannya, pendapatannya ini dari rumah hunian tadi emang ya, jualannya memang rumah hunian. Kemudian pengelolaan gedung, ya ini juga mengelola gedung dan ada pengelolaan lingkungan ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi recurring income-nya, meskipun ya kecil ya, kecil sekali ya, 10%-nya aja nggak ada teman-teman ya, hanya sekitar 1%-nya saja ya. Kalau penjual rumah hunian itu 33 unit totalnya ya, 19,4 miliar, totalnya 33 unit ya tahun ini. Kalau nggak salah targetnya berapa ya, 40 miliar ya, saya lupa ya teman-teman ya. Nah, untuk kinerjanya sendiri ini naik teman-teman ya, sedang naik, laba kotornya juga naik, laba usahanya naik, laba bersihnya naik. Jadi ini sedang naik-naiknya. Kemudian kalau kita cek annualize-nya ini malah turun ya.
Kalau nggak salah targetnya yang di info perusahaan di tahun 2023 itu adalah 40 miliar ya. Jadi ini masih jauh dari angka target di 9 bulan pertama 2023. Ya, nanti kita nggak ngerti apakah tutup tahun dia berhasil menutup targetnya atau tidak. Kemudian kita cek dari struktur pendapatannya ini stabil aja sih teman-teman ya, stabil aja di sini. Dulu sempat minus, ini saya nggak ngerti karena belum IPO ya, belum IPO, jadi datanya belum, saya nggak bisa akses ya, cuman didapat ini aja. Nah ini adalah secara number atau secara angkanya pendapatannya di 9 bulan pertama tadi ya 20 miliar, sudah 19 ya dibulatin 20 miliar, ini turun dibandingkan 9 bulan tahun lalu. Kemudian laba kotornya naik tipis ya 5,3% di sini, kemudian laba usahanya turun dan laba bersihnya turun juga ya 5 miliar aja teman-teman ya. Jadi ini perusahaannya tidak terlalu, bukan perusahaan yang sangat besar skalanya ya, karena pendapatannya 20 miliar dan labanya bersihnya 5 miliar ya. Nah kalau kita lihat valuasinya pada saat dibuat video ini itu PBV-nya dari 1,39, padahal ini sudah 50 teman-teman ya. Sudah 50 tapi PBV-nya masih di atas 1, PE ratio-nya juga 55 ya. Jadi ini cukup mahal, earning yield-nya cuma 2,74%. Ya jadi harga 50 pun itu masih sangat mahal. Kalau dihitung menggunakan metode earning yield 10-15% dengan book value-nya 36, itu harga wajarnya ada di PBV 0,17 sampai 0,25 atau harganya cuma 6 sampai 9 rupiah. Jadi harga saat ini kemahalan 455 sampai 732% ya. Dividennya ini belum pernah memberikan dividen ya, dan untuk tahun 2024 saya rasa belum juga akan memberikan dividen ya. Meskipun membagikan itu akan sangat kecil yieldnya, karena tadi earning yieldnya aja cuman 2%-an teman-teman ya. Berapa tadi earning yieldnya? Cuman 2,74 ya. Jadi kalau dia membagikan semua profitnya itu yieldnya cuman 2,74%. Untuk kesehatan finansialnya ini quick ratio-nya juga cukup oke ya. Dulu sih sedikit mengkhawatirkan ya, ini sejak IPO sudah cukup oke, namun ini mulai menurun lagi ya, karena rasionya oke ya sejak IPO ya. Untuk debt to equity rasionya ini untungnya bagus ya, karena hutangnya sangat kecil, hampir tidak ada ya. Untuk seasonality ini datanya belum ada update teman-teman ya, namun kalau kita lihat ya saham ini sejak IPO naik turun 3 bulan, habis itu langsung tidur ya teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan ya kalau ada perusahaan yang IPO seperti ini ya, tidak bertahan lama terus langsung tidur di 50. Nanti kita akan cek kenapa kok bisa seperti itu dari sisi bandarmologinya ya. Ini shareholder komposisinya atau komposisi pemegang sahamnya. Pengendalinya ada dua nih, PT Benteng Terang Sejahtera sama ada investor yang menggunakan nama personal Edward Halim ya, ini 9,65%. Nah masyarakat yang non market yang sekitar itu 20% namanya, atau 1,6 miliar ya. Ini Erwin Tan dan Edward Halim ini direksi dan komisaris ya. Dan saham ini, saham pengendali dan direksi komisaris ini tidak floating di bursa ya. Jadi hanya ini aja 1,6 miliar aja yang floating di bursa yang menentukan harga sahamnya. Nah, nanti kita akan lihat ya, struktur dari 20% ini seperti apa, kok bisa ke 50%. Nah, kalau kita lihat, ini peran investor asing di saham ini ya, kalau kita lihat ya, Maret pada saat IPO, ya, investor asing langsung buang barang sangat masif ya. Kalau kita korelasinya ini 1,81 ya, berarti kebanyakan asing buang barang malah harganya naik ya. Asing buang barang malah harganya naik ya. Jadi jualan, asing jualan di harga atas, April jual lagi, Mei mulai beli, Juni beli, Juli buang lagi ya, dan ini sudah September sudah tidak ada transaksi teman-teman ya. Nah, untuk kepemilikannya retailnya seperti apa? Nah, seperti biasanya ya, saham 50 itu tadi kita lihat ya, kepemilikan di masyarakat ada 20% atau sekitar 1,6 miliar
Dan dari 1,6 miliar, 1,5 miliarnya ada di investor retail lokal. Ya, biasanya memang seperti inilah struktur saham 50 dengan harga 50 ya. Kalau kita lihat dari IPO ke Desember ini jumlahnya bertambah 9.902 ya. Di mana jumlah lembar sahamnya juga berkurang, jumlah average-nya berkurang dan value-nya juga berkurang. Nah, ini kalau dari sisi jumlah investornya bertambah, namun kalau secara kepemilikan berkurang ya teman-teman. Jadi bisa diartikan bahwa ini sebenarnya distribusinya berasal dari sesama investor retail lokal. Jadi kemungkinan di awal memang bandarnya itu investor retail lokal teman-teman ya. Jadi investor retail lokal memiliki barang yang besar ya, kemudian didistribusikan ke yang kecil-kecil lebih banyak. Ya, untuk di November ke Desember ini sudah 50, harganya masih ada yang bertambah jumlah investornya. Ya, value-nya bertambah 33.450 ya, 30 orang. Ya, jadi masih ada yang membeli nih, investor retail kecil-kecil masih ada yang membeli saham gocap, mungkin memang dia hobinya koleksi saham gocap teman-teman ya. Kemudian perpindahan sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat ya. Nah, kita lihat ini dari 8 miliar lembar saham yang floating tadi 20% teman-teman ya. Dan 90% ke atas dipegang oleh investor retail lokal. Jadi bandarnya nggak ada ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini memang sedang ada pembelian dari corporate ya. Nah, namun ini kayaknya satu kali pembelian aja teman-teman ya. Kemudian setahun terakhir kalau kita lihat institusi keuangan asing membeli saham ini, meskipun ini sudah mulai datar di sini ya, terakhir-terakhir sudah enggak ya, di awal-awal aja. Jadi satu semester pertama 2023 ini dia membeli, namun sejak 50 harganya dia sudah enggak ada pergerakan kecuali ini ya. Ada lokal ID yang dimakan oleh lokal corporate satu kali. Ya, mungkin pada saat harga 50 ada yang makan itu ya. Dari 41,5 juta jadi 95 juta, cukup lumayan banyak penambahannya ya. Jadi ya bisa dibilang ini ada akumulasi ya, meskipun ya masih sangat banyak stok dari investor retail lokal ya. Dimana pastinya harganya akan sangat berat untuk naik ya. Untuk pola saham on to date ini juga masih terlihat distribusi ya. Kita lihat broker-broker retail yang suka sekali mencicil saham 50 ya, YP, Excel, CC, GR, XCPD, KKN, IOD. Ya, ini kalau kita lihat di sini sejak IPO dia naik, kemudian turun, kemudian dia tiba-tiba terbang, ya, kemudian dia turun terus sampai ke 50. Ya, permainnya seperti ini ya, hanya berserang 3 bulan saja. Tapi untungnya ini bukan exit dari pengendali ya, karena pengendali masih memegang 80% dan sahamnya tidak berbentuk scriptless. Ya, jadi masih ada harapan ya, masih satu-satunya harapan itu hanya dari fundamentalnya saja. Namun kalau kita lihat tadi sangat jauh sekali harga wajarnya, meskipun ada insentif dari pemerintah ya, insentif PPN yang didorong sama pemerintah, saya rasa impact-nya juga tidak akan terlalu besar karena memang gap fundamentalnya juga terlalu jauh menurut saya. Jadi mungkin akan tidur cukup lama di angka 50 kecuali pengendalinya ambil alih saham ini lagi. Ya, jadi mulai membandari sahamnya sendiri lagi ya. Nah, untuk teknikalnya ini sama ya, tadi ya, masih sama karena tidur di 50 per harinya transaksinya lumayan ya, 2,6 juta per hari selama 20 hari terakhir. Ya, jadi masih ada yang cicil-cicil nih teman-teman ya, beli investor retail lokal. Mungkin berharap ada insentif karena dia kan jualnya perumahan, hunian. Ada insentif dari pemerintah, harapannya bisa mendongkrak secara fundamental ya, sehingga uang besar mungkin tertarik untuk menggerakkan saham ini ya, karena ada estimasi sektor properti yang disubsidi pemerintah. Namun sekali lagi tadi gapnya terlalu jauh ya, jadi menurut saya masih cukup lama ya untuk bergerak dari 50. Oke, itu aja mungkin. Terakhir kita akan cek untuk risamnya. Tadi kinerja jangka panjangnya masih naik ya, kinerja jangka pendeknya ini turun. Kemudian valuasi masih mahal, belum pernah bagi dividen, forecastnya tidak membagikan dividen lagi. Untuk berpotensi naiknya belum ada karena memang baru setahun ya, belum setahun malah ya.
Untuk bandarmologinya Desember ke Desember sudah ada akumulasi tadi dari lokal corporate, tiba-tiba ada pembelian ya cukup besar. Kemudian untuk Januari ini masih terlihat distribusi dan untuk technical masih tidur di 50 dan saya rasa masih akan cukup lama ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan beli ya atau jual. Kalau jual pun pastinya akan sulit karena di 50 ya. Jadi teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Analisa saya bisa salah ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Mungkin sekian dulu teman-teman ya. Jadi cukup ringkas karena memang saham 50 ini nggak terlalu banyak yang dibahas, apalagi baru IPO ya. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.